Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian irigasi dan unsur-unsur irigasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayudin Berta, kelas A2. Definisi irigasi. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengambil air dari sumber dan menyalurkannya ke dalam pertanian dan membagikan ke area persawahan. Adapun unsur-unsur irigasi sebagai berikut. 1. Unsur manusia sebagai pelaku. 2. Unsur teknik dalam bentuk operasi dan pemeliharaannya. 3. Unsur alam dan lingkungan, misal dalam bentuk air dan sumber air. 4. Unsur fisik, yaitu dalam bentuk jaringan irigasi dan bangunan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang drainase. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Sendavid. Saya dari kelas A2 Teknik Sipil. Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, dan mengalihkan air. Irigasi dan drainase merupakan bagian penting dalam penataan sistem penyediaan air di bidang pertanian maupun tata ruang. Dalam lingkupnya, rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan. Dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Drainase juga bagian dari usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang poin-poin keuntungan metode SRI bagi para petani, perkenalkan, nama saya Ganeta Sroyer. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Untuk keuntungan bagi para petani dalam menggunakan metode SRI atau biasa disebut dengan System of Rice Identification, sistem ini merupakan pola budidaya tanaman padi yang dilakukan secara intensif, baik dari pengelolaan pupuk air, benih, sampai pada pengendalian hama dan penyakit. Budidaya tanaman dengan menggunakan metode SRI bertujuan mengembalikan struktur dan ekologis yang ada di dalam tanah sehingga tanah kembali subur dan mikroorganisme yang ada di dalamnya juga bisa berkembang dan bisa menyediakan nutrisi bagi tanaman. Kelebihan dan keuntungan jika menggunakan metode ini atau metode SRI cukup banyak bagi petani maupun bagi lingkungan sekitar dan bagi ekosistem di sekitar sawah, dan lebih jauh bagi kesehatan masyarakat. Adapun kelebihan dan keuntungan menggunakan metode SRI, di sini saya akan memberikan beberapa poin dari keuntungan menggunakan metode SRI bagi para petani, khususnya padi. Yang pertama, diri dalam penggunaan benih. Penggunaan benih dalam metode SRI cukup hemat jika dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain. Pola budidaya pada umumnya yang dilakukan oleh petani menggunakan benih sebanyak 7-8 kg, jauh dibandingkan dengan pola tanaman biasa yang membutuhkan
25 hingga 30 kg benih. Yang kedua, meningkatkan jumlah anakan. Dengan menggunakan metode SRI, pertumbuhan anakan menjadi meningkat. Bisa mencapai 2 kali lipat, bahkan lebih. Dengan menggunakan bibit yang hanya 1 batang per lubang, bisa tumbuh anakan sekitar 40-50 per rumpun tanaman padi jika dibandingkan dengan konvensional yang hanya menghasilkan 7-24 anakan yang tumbuh. Yang ketiga, irit penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, irit penggunaan pupuk kimia. Ini yang menjadikan SRI baik untuk tanah dan ekosistem karena penggunaan berbeda dengan metode SRI, metode konvensional sendiri hampir sama dalam penggunaan lahannya dengan SRI, di mana dengan menggunakan tenaga manusia, hewan atau traktor, dengan urutan tanah dibajak, digaru, dan diratakan. Perbedaannya yaitu pada metode SRI saat digaru disebari dengan menggunakan pupuk organik. Untuk pengairannya sendiri pada sistem pertanian konvensional, lahan digenangi air sampai setinggi 5-7 cm di atas permukaan tanah secara terus-menerus. Pada metode SRI menggunakan pola pengairan atau biasa disebut dengan pola pengairan terputus, di mana sawah tidak terus-menerus digenangi oleh air. Ada sistem drainase yang mengatur petak-petak sawah. Ketika padi mencapai umur 1-8 hari sesudah ditanam, keadaan air di lahan mencapai umur 9-10 hari. Air akan kembali menggenangi dengan ketinggian 2-3 cm selama 1 malam saja. Jika dilakukan untuk memudahkan penyiagaan terhadap tahap pertama. Setelah selesai disiangi, sawah kembali dikeringkan kembali pada umur 18 hari. Pada umur 19-20 hari, sawah kembali digenangi untuk memudahkan penyiagaan terhadap. Selanjutnya, setelah padi berbunga, sawah diairi kembali setinggi 1,2 atau 1-2 cm, dan kondisi ini dipertahankan sampai padi masuk susu atau 5-20 hari sebelum panen. Kemudian sawah kembali dikeringi sampai saat panen tiba. Dan penjelasan materi drainase dan irigasi serta fungsi-fungsinya semoga bermanfaat, dan sekian dan terima kasih.